Di sini saya akan membahas tentang teori perkembangan bahasa. Yang pertama ada pengertian bahasa. Bahasa adalah sebuah sistem dengan aturan-aturan tertentu yang menghubungkan suara, tulisan, atau gestur dengan makna. Bahasa juga disebut bentuk komunikasi, entah itu tulisan, tertulis, atau dengan tanda yang didasarkan simbol. Semua bahasa manusia adalah generatif, yang artinya diciptakan. Penciptaan itu tidak terbatas, maksudnya kemampuan memproduksi sejumlah kalimat tak terbatas yang bermakna dengan menggunakan seperangkat kata atau aturan. Bahasa adalah aspek yang sangat penting bagi perkembangan anak. Oleh karena itu, sangat penting bagi untuk mengenalkan teori perkembangan bahasa pada anak. Cara yang dapat digunakan yaitu membiasakan anak-anak untuk mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis sesuai dengan tahap perkembangan bahasa anak. Yang kedua ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa merupakan bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi yang lebih kompleks, dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Makna perkembangan di sini adalah sama dengan penguasaan bahasa, yaitu proses pemilikan kosakata, kemampuan menyusun kata-kata sederhana sampai pada kemampuan menyusun kompleks. Dan yang ketiga ada fungsi bahasa bagi anak. Yang pertama sebagai alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang sekitar. Ketika anak sudah mempunyai kemampuan dalam hal ini, maka bahasa bisa dijadikan alat sebagai komunikasi dan interaksi dengan teman-teman lainnya. Hal ini tentunya sangat bagus bagi anak dalam membangun rasa percaya dirinya. Yang kedua ada sebagai alat untuk mengembangkan intelektual anak. Anak-anak bisa menjadikan bahasa sebagai media untuk berpikir. Seiring waktu, saat kosakata yang sudah banyak mereka mulai menciptakan suatu kalimat, meski awalnya terbata-bata, anak sudah bisa menyusun beberapa kata. Hal inilah yang membuat anak-anak bisa mengerti satu sama lain, karena mereka berusaha menyusun kalimat dari apa yang didengar dan diucapkannya. Sering melatih kemampuan berbahasa anak, kemampuan intelektualnya pun bisa semakin meningkat. Dan yang ketiga ada sebagai alat untuk menunjukkan ekspresi, menyatakan keinginan, perasaan, imajinasi, dan pikiran. Sebagaimana diketahui, fungsi bahasa adalah alat komunikasi yang dilakukan secara lisan, tulisan, maupun perbuatan. Setiap orang mempunyai kesanggupan untuk menyatakan apa yang terkandung dalam pikirannya melalui bahasa. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan teori perkembangan bahasa pada anak. Teori yang pertama adalah teori nativistik. Natif berasal dari kata alami yang bisa disebut juga asli. Bawaan sejak saat lahir. Sejak saat lahir, seseorang telah memiliki kemampuan bisa mengembangkan pola bahasanya. Saat kita menangis, itulah bahasa pertama kita. Noam Chomsky. Chomsky menyatakan teori bahwa setiap anak telah dibekali sebuah alat disebut pemerolehan bahasa yang kemudian dikenal dengan Language Acquisition Device atau disingkat dengan LAD. Semua anak telah memperoleh bahasa pada porsi yang sama dan anak akan bertanggung jawab atas belajar dan mengembangkan bahasanya sendiri. Prestasi unik dari manusia terbentuk dalam struktur otak manusia. Dalam diri manusia tentunya memiliki struktur otak yang akan menyimpan setiap memori-memori otak, mengkreasikan informasinya yang akan membantunya dalam mengembangkan bahasanya. Faktor biologis. Faktor biologis juga mempengaruhi perkembangan bahasa seseorang. Struktur otak dan fungsi oral dalam perkembangan bahasa sangat berpengaruh dengan faktor biologis. Transformational grammar. Sang anak akan bisa memahami sebuah kata dikarenakan unsur semantik yang membuat mereka dapat mengatur pola bahasa dengan baik daripada memahami sebuah struktur kalimat. Yang pertama, manusia lahir tanpa kemampuan apapun. Teori behavioristik ini justru menjadi kebalikan teori nativistik. Kemudian, bahasa diserap atau dicerna melalui lingkungan, perkembangan yang disebabkan
juga orang dewasa yang berbahasa, kemudian hal tersebut menjadi contoh kepada seorang anak. Anak harus mempelajari bahasa dengan proses imitasi. Orang dewasa harus memberikan stimulasi kepada anak dengan memberikan reinforcement. Kemudian, guru memberikan reward ketika anak melakukan respon yang benar dalam mempelajari bahasa, imitasi, reinforcement, dan frekuensi. Bandura menyatakan bahwa bahasa diperoleh dari imitasi, meniru dengan orang lain, tanpa harus mendapatkan penguatan dan bantuan dari orang lain. Hubungan antara orang tua dan anak. Orang tua harus menerima perkataan anak, dan jika terjadi kesalahan kata pada anak tersebut, orang tua harus melakukan pembenaran sampai anak benar-benar memahami. Yang ketiga, teori kognitif. Menurut Piaget, berpikir sebagai prasyarat untuk berbahasa terus berkembang sebagai hasil dari pengalaman dan penalaran. Kemudian, perkembangan bahasa bersifat progresif dan terjadi pada setiap tahapan-tahapan. Vygotsky mengemukakan bahwa perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa berkaitan erat dengan budaya dan masyarakat tempat anak dibesarkan. Vygotsky juga mengemukakan tentang zona proximal development atau zona perkembangan proksimal. Banyak guru setuju dengan pandangan Vygotsky bahwa tugas seorang guru adalah mendorong, menggerakkan pikiran anak untuk maju ke depan. Kemudian, zona proximal development sendiri dapat dikatakan sebagai jarak antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial yang dimiliki oleh seorang anak. Memberikan indikasi kepada anak tentang potensi yang dimilikinya atau yang sebenarnya. Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak tidak berkembang dalam situasi sosial yang hampa. Menurut Vygotsky, perkembangan bahasa bersifat sosial, dan menurut Piaget, perkembangan bahasa bersifat non-sosial atau agosintesis. Yang keempat, teori pragmatif. Menurut penganut teori pragmatif, berpandangan bahwa seorang anak belajar bahasa dalam rangka sosialisasi dan mengarahkan perilaku agar sesuai dengan keinginannya. Anak belajar bentuk dan arti bahasa, juga beracuan pada fungsi bahasa. Yang pertama, bahasa instrumental. Yang kedua, bahasa dogmatis atau regulator. Yang ketiga, bahasa interaksi. Yang keempat, bahasa personal. Yang kelima, bahasa heuristik. Yang keenam, bahasa imajinatif. Yang ketujuh, bahasa informatif. Selanjutnya, perkembangan bahasa anak dapat dilihat mengikuti tingkat usianya. Ketika anak lahir dan menginjak masa sekolah, perkembangan bahasa anak pun dimulai. Menurut Usman, perkembangan bahasa anak usia dini terbagi ke dalam beberapa tahap. Di antaranya, yang pertama, pada saat anak berusia 0 sampai 1 tahun, merupakan fase prelingual. Pada fase ini, anak mulai menunjukkan ciri mengoceh atau berceloteh agar dapat berkomunikasi dengan orang tuanya. Namun, anak akan bersifat pasif pada saat orang tua memberikan stimulus pada anak. Anak mengoceh atau berceloteh sebagai bentuk komunikasi yang merupakan ciri utama anak. Akan tetapi, anak akan tetap memberikan respon yang berbeda terhadap stimulus yang diberikan. Contohnya, bayi akan tersenyum atau menunjukkan wajah bahagia pada seseorang yang dikenalnya, dan bayi akan menangis atau menunjukkan rasa takut pada orang yang tidak dikenalnya. Pada saat anak berusia 1 sampai 2,5 tahun, maka fase lingualistik pun dimulai. Pada fase ini, anak telah memiliki kemampuan untuk membuat satu atau beberapa kalimat pada saat anak berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, pada usia 2,5 sampai 5 tahun merupakan fase diferensiasi. Di sini anak sudah memiliki kemampuan berbahasa yang sesuai dengan peraturan tata bahasa dan telah berkembang dengan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Perkembangan bahasa pada anak tingkat sekolah dasar
mereka telah berbahasa atau bahasa yang digunakan, anak sudah berkembang hampir mencapai kesempurnaan. Menurut Omrod, dikutip oleh Surna, Nyoman, dan Pandairot, dalam penelitian Dewi, karakteristik perkembangan bahasa sekolah dasar dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, anak telah menguasai sekitar 50.000 kata pada usia 6-8 tahun. Anak sudah memiliki kesadaran menggunakan terminologi, namun terkadang anak memiliki hambatan saat menggunakan kata hubung seperti jika, hanya, walaupun, tetapi, kecuali, serta kata penghubung lainnya. Pada usia ini, anak telah mengerti kalimat utuh bahkan yang memiliki banyak implikasi. Anak sudah mulai berkembang kemampuan melakukan interpretasi. Anak juga dapat mengetahui kata kerja serta bentuknya. Anak juga mulai mengerti jika terdapat kata-kata atau kalimat sindiran. Pada masa ini, anak juga mulai mampu untuk berkomunikasi dengan orang lain menggunakan kalimat yang panjang secara signifikan. Pengetahuan tentang dasar serta hakikat bahasa mulai berkembang walau masih bersifat abstrak. Yang kedua, anak memiliki pembendaharaan kata sebanyak 80.000 kata di usia 9-12 tahun. Anak telah mengerti bagaimana menggunakan kosakata yang memiliki hubungan dalam bidang akademik. Pada usia ini, anak dapat menggunakan kata-kata yang sering digunakan pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Anak mampu menggabungkan beberapa kata menjadi sebuah kalimat walaupun masih seperti instruksi. Mereka juga sudah dapat menggunakan kata sambung di dalam kalimat sesuai dengan aturan tata bahasa tersebut. Anak juga dapat memahami lambang bahasa seperti pantun, syair, peribahasa, metafora, serta hiperbola, sehingga berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan bahasa anak ialah suatu yang mendasar, berkaitan atau berhubungan dengan perkembangan fungsi otak anak, karena sesuatu yang diucapkan oleh anak berasal dari pemikiran anak itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Pertama, ada kesehatan. Kesehatan anak dapat mempengaruhi perkembangan bahasa mereka. Misalnya, masalah pendengaran seperti gangguan pendengaran dapat menghambat kemampuan anak dalam memahami dan menggunakan bahasa. Selain itu, kondisi medis tertentu atau keterlambatan perkembangan fisik juga dapat memengaruhi perkembangan bahasa anak. Yang kedua, ada intelijensi. Kemampuan kognitif atau intelijensi anak juga dapat mempengaruhi perkembangan bahasa mereka. Anak yang memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik cenderung memiliki kemampuan bahasa yang lebih baik pula. Kemampuan untuk memahami konsep, mengingat informasi, dan berpikir secara abstrak dapat membantu anak dalam mempelajari dan menggunakan bahasa yang lebih baik. Yang ketiga, ada jenis kelamin. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin anak dapat mempengaruhi perkembangan bahasa mereka. Misalnya, beberapa penelitian menemukan bahwa anak perempuan cenderung mengembangkan keterampilan berbicara lebih awal daripada anak laki-laki. Namun, penting untuk diingat bahwa perkembangan bahasa sangat individual dan dipengaruhi oleh banyak faktor lainnya. Yang keempat, ada pendidikan. Pendidikan yang diberikan kepada anak juga berperan penting dalam perkembangan bahasa mereka. Anak-anak yang terlibat dalam lingkungan pendidikan yang baik, seperti sekolah yang memperhatikan perkembangan bahasa, memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengembangkan keterampilan berbahasa. Selain itu, dukungan pendidikan yang diberikan oleh orang tua dan guru juga dapat membantu anak dalam memperoleh keterampilan bahasa yang baik. Yang kelima, ada urutan dalam keluarga. Urutan anak dalam keluarga juga dapat mempengaruhi perkembangan bahasa. Anak pertama cenderung memiliki lebih banyak interaksi dengan orang dewasa dan menerima lebih banyak perhatian yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa mereka. Sementara itu, anak-anak yang berada di urutan tengah atau akhir keluarga mungkin memiliki lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan saudara-saudara mereka, yang juga dapat mempengaruhi perkembangan bahasa mereka.
Yang keenam ada status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi keluarga juga dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Keluarga dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya pendidikan dan lingkungan yang kaya akan bahasa. Hal ini dapat memberikan anak lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan bahasa yang kaya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perkembangan bahasa mereka. Yang ketujuh ada akses komunikasi. Akses anak terhadap komunikasi yang kaya dan stimulasi bahasa juga dapat mempengaruhi perkembangan bahasa mereka. Anak yang memiliki akses ke buku, materi bacaan, mainan yang melibatkan bahasa, dan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang dewasa serta anak-anak sebayanya cenderung memiliki perkembangan bahasa yang lebih baik.